Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Berjumpa lagi di dalam program kita dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 September 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita kembali berdoa untuk meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap karya yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Untuk itulah kami dapat dimampukan untuk menjalani hidup hari demi hari. Maka saat ini kami kembali ingin duduk tenang, mendengarkan sabda Tuhan, dan membiarkan sabda Tuhan ini mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kesombongan, di dalam banyak pengalaman akan membuat seseorang mengalami kesulitan. Orang yang sombong selalu akan ditinggal oleh rekan-rekannya. Orang yang sombong akan jatuh oleh karena kesombongan yang ia bangun. Mengapa? Karena ia melupakan tentang perjuangan bersama. Ia lupa bahwa ia bisa di titik ini bukan hanya perkara usahanya saja, tetapi ada banyak tangan yang ikut campur tangan membantu dalam setiap perjuangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab juga dikisahkan mengenai bagaimana bangsa Asyur yang dipakai Tuhan untuk membentuk bangsa Israel justru terjebak di dalam kesombongan. Hal itu diungkapkan di dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-20 yang demikian bunyinya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bagian ini Tuhan kembali membentuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel selalu saja mengulang apa yang menjadi kesalahannya. Maka kini Tuhan Allah bekerja lewat bangsa Asyur yang menindas mereka. Dalam kondisi tawanan, bangsa Israel dibawa oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur menjadi bangsa yang besar. Namun ternyata bangsa ini kemudian terjebak pada kesombongan. Bangsa Asyur menjadi bangsa yang sombong dan tinggi hati. Sebab Raja Asyur justru merasa bahwa dirinya semakin kuat, dirinya semakin besar, dirinya semakin kaya, itu semua karena upayanya sendiri. Raja Asyur dengan jelas mengungkapkan di dalam Yesaya pasal yang ke-10 bahwa semua itu adalah hasil dari kebijaksanaannya, semua itu hasil dari karya tangannya. Padahal di balik itu semua ada Allah yang berkarya di dalam bangsa Asyur. Karena Allah tidak menghendaki kesombongan ini terjadi, maka kini gantian bangsa Asyurlah yang kemudian mendapatkan hukuman dari Allah. Namun ketika Tuhan menghukum bangsa Asyur, bangsa Israel pun tetap ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Maka di dalam pembacaan kita hari ini, di dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-20, ia mengatakan bahwa setiap bangsa Israel yang sisa, mereka akan mendapatkan belas kasihan, mereka akan menjadi dilindungi oleh Tuhan. Mereka tidak akan lagi bersandar kepada bangsa Asyur, tetapi akan bersandar kembali kepada Tuhan yang Maha Kudus, yakni Allah Israel. Untuk itu dalam bagian ini, kisah tentang kesombongan sekali lagi akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kemudian di dalam kehidupan kita juga masih bergumul dengan kesombongan? Sadar atau tidak bahwa seringkali di dalam setiap pencapaian-pencapaian yang kita berhasil lakukan, seringkali kita terjebak untuk kemudian bertindak menjadi arogan. Dengan apa? Dengan kita menjadi melupakan Tuhan. Kita menganggap bahwa keberhasilan kita itu hasil karya kita karena perjuangan kita sendiri. Padahal di balik segala kesuksesan yang kita terima, itu semua juga berkat karya Allah yang diizinkan untuk kita alami. Untuk itu, bagaimana cara supaya kita terhindar dari kesombongan ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita diajak untuk terus mengingat tentang siapa diri kita. Dengan itu, maka kita akan
terus menjadi mawas diri. Kita akan terus mengingat bahwa kita adalah ciptaan, di mana di belakang kita ada tangan Allah yang luar biasa yang bekerja menopang setiap kehidupan kita. Maka dengan mengingat siapa kita akan terhindar dari kesombongan karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Yang kedua, caranya adalah dengan cara kita terus mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala pemberiannya. Dengan kita mengucapkan syukur, itu artinya kita menjadi mengingat bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah karunia Tuhan yang Tuhan izinkan. Maka dengan mengucap syukur, kita akan menjadi terhindar untuk menjadi sombong karena kita tahu berkat yang kita terima, kesempatan baik yang kita dapat, itu semua adalah asalnya dari Tuhan. Kiranya permenungan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk tidak terjebak di dalam kesombongan. Biar firman hari ini menjadi satu kekuatan kita dalam kita menjalani hidup hari demi hari. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa kami manusia yang lemah ini kerap kali sombong dengan segala pencapaian yang kami miliki. Untuk itu kami mau bermawas diri, untuk itu juga Tuhan berkenanlah merahmati kami, untuk kami memiliki kemampuan untuk mawas diri supaya kami terhindar dari kesombongan. Kami percaya di tengah segala kelemahan ini, Tuhan Allah berkarya untuk membentuk kami. Sama seperti Tuhan membentuk bangsa Israel, kami tahu bahwa Tuhan juga akan menjagai setiap kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, pengharapan kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan video ini bagi saudara-saudara seiman kita. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.